Oke, kita akan ngebahas oli samping ya. Ini banyak banget alhamdulillah yang komen ke saya. Mas, oli samping yang bagus, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang itu, yang anu, yang ono ya. Kita akan coba bahas ya. Nih saya dulu pernah apa ya namanya bikin statement di YouTube. Saya bilang motor itu beda sama mesin rumput. Ini mesin rumput pakai ini, tapi sekarang ternyata mesin rumputnya udah keren, naik jadi ke Eva Pro kuning ya. Nah, untuk menentukan yang bagus dan enggak itu teman-teman itu harus nyoba. Menentukan yang bagus dan enggak teman-teman harus nyoba, tapi teman-teman juga harus tahu bukan sekedar enak ya. Kalau enak menurut rasa masing-masing itu kan beda-beda, tapi kalau aman itu semua pasti sama. Maksud nggak? Jadi ke ring aus apa enggak, ke piston cepat aus apa enggak, keraknya banyak apa enggak gitu kan ya. Kita mulai dari merek mana nih? Kita coba untuk yang paling rendah dulu ya, kasta terendah nih. Biasanya kasta ini untuk bebek, contoh Poswan, Satria, itu masih masih bisa, masih mampu gitu pakai oli-oli itu. Jasonya kalau nggak salah masih FB ya. Kayak model-model ini nih, ini jangan disepelein. Ini oli bukan sembarang oli, buset. Udah kayak promosi we. Ini oli belum ada campuran apa-apa dan jarang ada yang KW-nya. Ini oli nggak wangi, ini oli ngebulnya parah. Tapi ini bisa enak di motor bebek ya. Teman-teman bisa cek lah di Vespa, apalagi kalau Vespa kan maksudnya jarang ya. Sekarang sih udah mulai banyak yang porting ya. Kalau untuk yang standaran nih pakai ini Ajib ya, Ejip, banyak lah. Nah, kalau untuk bebek saya rekomendasiin ini, terus Evalu Pro, Mesran OB, Enviro. Nah itu cukup udah. Yang Malub itu udah cukup. Kalau untuk merek ini nih, nah merek ini saya sarankan, saya nggak kurang rekomendasiin. Kenapa? Ada sesuatu intinya, dan kan banyak yang KW-nya ya. KW ini kan model lawas ya. Nih lawas banget. Kalau ada mah nih teman-teman pakai yang beginian nih, jos banget nih. Cuman saya yang sekarang teman-teman lagi pakai merek-merek sekarang yang harganya 40 ribuan atau 35 ribuan itu, kalau saya pribadi saya yang kurang gitu. Karena satu, banyak resiko yang KW, kedua juga yang aslinya pun saya udah sering cobain ya. Kalau saya pribadi sih enggak gitu. Teman-teman kalau ngerasa enak-enak aja silahkan, gaspol aja gitu. Kalau saya pribadi enggak, kenapa-kenapanya tinggal japri aja. Saya nggak mau menjelekkan merek-merek tertentu ya. Karena memang ada oli yang nggak boleh dipakai. Ada oli yang nggak boleh dipakai di motor 2 tak, ada. Teman-teman pasti hafal ya. Nah, untuk ini sering banget nih, ini yang wangi-wangi balap nih. Ini sering banget teman-teman yang nggak tahu itu dicibir, ngerak parah gitu. Padahal ini rasanya nikmat banget kalau tahu cara takarannya tuh, enak banget ini. Nah, kalau sekarang saya makainya ini di Ereking ya. Kalau di Poswan masih bertahan di sini. Kadang-kadang kalau jauh pakai ini, kadang-kadang pakai Idem. Kalau Idemitsu udah paling paten lah. Idemitsu juga roman-romannya katanya ada KW-nya atau gimana, tapi selama ini sih masih biasa aja sih. Belum nemuin yang aneh-aneh gitu. Terus untuk Yamalub, terus Eneos, terus produk yang sama, pakai aja. Cuman ya tetap Yamalub sih kalau saya pribadi. Nah, apalagi oli Kawasaki yang botol putih. Nah, itu juga jos juga. Motul ya udah jelas sih. Tapi cuman kalau dibandingin motor saya mending megang ini. Terus sama-sama sih Jaso FD nggak masalah. Terus apalagi yang paling kasta atasnya ya iPhone. Terus Ipon, terus Moto 800, terus Maxima, terus ini 747. Itu mah terserah lah. Terus oli Gokat. Kalau teman-teman yang buat bukan harian ya, oli Gokat jos juga tuh
Cuman kalau untuk harian udah nggak perlu yang kental-kental, karena kalau buat harian kental pompa olinya kecapean nanti, kesian. nggak recommended dimasukin ke botol Olsam ya. Kalau yang buat harian-harian ini cukup banget nih, udah mainnya encer banget, tapi ini lengket. Kalau udah masuk mesin lengket, bagus banget. Jarang ada yang nge-gym, jarang. Tapi nge-gym juga kan saya udah jelasin ya, kalau percuma oli samping sebagus apa juga kalau settingannya diirit ngibritin, percuma, akan tetap jebol-jebol juga gitu. Intinya semua kita cerita settingannya udah pas semua aja gitu, dan kondisi segala macam merek oli gimana sih rasanya kayak gitu. Dan untuk teman-teman nggak bisa menentukan gimana ya, oli yang bagus itu pakai merek ini, pakai nggak bisa kalau saya pribadi. Jadi kalau saya pribadi itu, oli samping yang bagus itu adalah oli samping yang cocok di mesin teman-teman sesuai spek teman-teman. Ya. Kalau untuk bebek itu mau spek porting pun ini masih nyanggup, asal cukup. Tapi di portingan saya ada, di teman saya yang pakai, di portingan teman saya dibanyakin segimana dia nyeket pakai oli ini, dia nggak mau, harusnya pengennya pakai ini terus. Nah itulah bukti saya yang nyampur, dan nyampurnya itu udah sesuai dengan kebutuhan mesin itu, nyeket. Tapi ketika pakai oli ini malah di bawah takaran ini, misalkan ini takarannya dikasih 35 nih, 35 mili, nah ini dikasih cuma 25 mili, ini aman gitu. Artinya apa? Kualitas oli, kualitas harga, spek oli, nah itu mempengaruhi. Jadi jangan sepelekan harga, terus spek ininya, olinya, maksudnya bahannya apa aja gitu kan. Ini kan semi sintetik, ada yang sintetik full ya. Terus ini mah masih belum low smoke, ini masih ngebul gitu kan. Nah, oli-oli di bawah ini, di bawah Enviro, di bawah Evalub Mesran OB, saran saya buat motor-motor 2 tak yang sudah punya akselerasi lah, maksudnya dari pos 1 kan. Kalau masih Alpha terus Sigma itu kan, kalau yang standar belum bisa kenceng lah gitu. Standar ting-ting ya, maksudnya kita bicara standar ting-ting. Kalau untuk di porting Bravo juga udah bisa ngelawan pos 1 kalau untuk di porting mah gitu. Nah, untuk Bravo V80 itu kan motor-motor klasik ya, motor-motor standar, bener-bener jarang buat korek-korekan gitu. Nah itu cukup, kalau mau pakai yang di bawah ini nggak apa-apa. Harganya ya, atau speknya kayak Egypt, kayak apa lagi, Gasoli kayak gitu. Cuman kalau untuk motor-motor porting sekelas pos 1 ke atas, Satria, terus motor-motor yang udah porting lah, Sigma juga nggak apa-apa. Udah porting tuh saran saya jangan pakai yang itu keras, karena itu nanti bakal lebih gimana ya, ya itulah, ada resiko intinya. Kalau saran saya, kalau misalkan ada uang sekelas R-King, Ninja itu minimal Idemitsu. Kalau Ninja sebenarnya turun kasta kalau pakai Idemitsu, karena dia kasta aslinya tuh udah pakai Ninja itu harganya sekitar 70 ribuan atau 75 dulu. Saya beli harganya segitu, botolnya putih kayak gini. Kalau yang sekarang kayaknya lebih kecil lagi, ada yang kemasan segini nih, 55.000 apa 60.000 itu ada di Ninja. Kalau Ninja saya sarankan di atas Idemitsu ya, minimal kalau oli Kawasaki, jangan turun ke Idemitsu kalau Ninja. Terus NSR apalagi ya, motor-motor build up lah pokoknya, jangan sampai oli-oli yang murah lah. Ini motor-motor build up minimal ini atau Kawasaki, itu udah cukup banget. Soalnya beda, dia udah cc gede, kapasitas mesin gede, dan nggak mungkin motornya pelan gitu. Kalau motor-motor gede tuh cc gede, kapasitas mesin sempurna ya, mesin perfect, itu jangan sampai dipakai oli yang di bawah 50.000 gitu. Kalaupun ada teman-teman yang bilang aman-aman aja, berarti teman-teman nggak tahu maksudnya, dalam artian fungsi oli itu untuk apa gitu. Kayak gitu aja kalau dari kita pribadi. Nah, untuk masing-masing takarannya ini semakin jadul oli biasanya semakin banyak. Maksudnya ngasihnya tuh semakin banyak. Misalkan ini 35 mili atau 40 mili, ini
buat harian. Biasanya sih 35 sih, di 35 udah cukup. Cuman asapnya luar biasa. Kayak Shell gitu kan, dulu saya pakai Shell SX ya kalau nggak salah ya. Warnanya tuh hijau, botolnya tuh hijau lumut. Nih kayak gini nih. Kayak hijau-hijau gitu. Saya dulu pakai itu, cuman gara-gara pernah nemuin yang bau solar, saya nggak jadi pakai itu. Karena itu pun bagus, oli itu belum kena campuran apa-apa, belum ada pewanginya. Sebisa mungkin teman-teman milih oli itu jangan yang wangi, jangan fokus ke yang wangi, tapi fokusnya itu fungsi. Ada nggak oli balap sekelas buat road race dicium wangi? Biasanya malah nggak wangi, tapi begitu keluar asapnya, nah itu wangi gitu. Beda gitu, maksudnya baunya bau bener-bener sedap lah, bukan bukan bau stroberi kayak gini kan, masih ada campuran wangi pewanginya. Nah ini nih nggak ada sama sekali campuran. Nah ini juga oli jadul nih ada campuran. Kalau ini nggak ada sama sekali pewanginya. Terus ada yang oli parah banget, jadi kayak oli sama pewangi itu 50% 50%. Nah itu jangan teman-teman, kalau saya pribadi gitu. Kalau teman-teman suka wangi ya silahkan, karena menurut saya kalau pewanginya 50-50 sama olinya, itu fungsi olinya itu berbeda gitu. Makanya banyak kerak, banyak apa tuh ya itu nggak pure semua oli gitu. Ya teman-teman, kalau misalkan ada yang kurang jelas tinggal tanyain aja, karena ini durasinya panjang banget. Kalau ngebahas oli tuh nggak ada habisnya, karena oli itu harus dicobain dulu. Oli itu harus dicobain, dan teman-teman nyobainnya harus tahu Ereking. Sebisa mungkin jangan pakai oli ginian. Ereking, saya aman-aman aja. Nah udah cek aman-aman aja ya, buka ring pistonnya. Teman-teman yang menurut teman-teman rasanya enak, coba buka pistonnya, copot ringnya, diliatin ring bawah sama ring atas, jejerin, ada yang kurus nggak. Nah itu kadang yang ngomong enak-enak aja itu nggak pakai ilmu gitu, cuman ngerasa gue enak-enak aja, gue 3 tahun pakai beginian, gue 4 tahun pakai beginian, nggak masalah gitu. Dia ngomong aman-aman aja gitu. Nah tapi teman-teman harus bisa riset, buka si ring share-nya. Nah kalau dari ring share aja udah ketahuan jadi tipis, jadi kurus, jadi apa namanya, yang sebelah sini kurus, yang sebelah sini gemuk, yang sebelah sini kurus, otomatis kan dia goresannya tuh lebih banyak gitu. Kayak yang seolah-olah tuh adem tuh karena gesekan gitu, bukan adem karena oli gitu. Dan bearing krek sering ngicrik gitu kan, yang harusnya pakai oli kental malah pakai oli encer ngicrik gitu kan. Sebenarnya kental dan encer tuh nggak menentukan, tapi jasonya itu, jaso FB, FC, FD, nah itu FD lah, itulah. Jadi itu yang mempengaruhi spek mesin, dibuat spek mesin kalian gitu. Spek oli itu menentukan gitu. Cuman kan kita juga harus nyobain, dan nggak selamanya jaso FD itu juga harus wajib di motor-motor yang bebek gitu kan, cc kecil, nggak juga gitu. Ternyata buktinya pun ini oli sekelas oli murah pun yang masih murni belum ada campurannya, ini masih bisa mampu buat spek portingan di bebek gitu. Tapi kalau untuk sport kayak Ereking ke atas lah, Ereking, Ninja, NSR, terus RXZ, yang apa ke atas lah, pokoknya motor-motor yang udah sport lah gitu kan, saya sih nggak nyaranin gitu. Minimal beli oli di bawah di atas 50.000 lah, 55.000 sekarang kan di Idemitsu sekitar 55 ribuan ya di sini, atau 50.000 lah ke atas. Nah sebisa mungkin pakai oli itu. Dan Ninja aja ya itu tadi saya bilang turun kasta. Kalau ke Idemitsu harusnya pakai oli Kawasaki, dia bawaannya itu udah paling mantep dah. Oli Kawasaki juga nggak ada wanginya, keren itu oli, nggak bau, jadi pure oli. Nah teman-teman cari yang oli-oli kayak gitu sebisa mungkin. Kalau untuk teman-teman yang sultan mau pakai oli-oli yang balap sekelas R2 2R buat harian, nah itu nanti dicampur. Kalau misalkan mau kebotolin, dicampur dengan oli-oli yang encer, misalkan oli ini campur 747, atau misalkan oli-oli Kawasaki campur apa namanya iPhone, boleh, nggak masalah ya. Oli Go-Kart lah paling jos, emang oli Go-Kart tuh jos banget. Tapi tergantung spek. Kalau speknya cuma buat harian mah cukup oli-oli biasa kayak gini juga ya teman-teman ya. Kalau saya mah
ngebahas oli itu tentang dari pengalaman saya, maksudnya dari bukti real nyata di lapangan gitu. Kita pakein ke motor 1, ke motor 2, ke motor 3, terus sampai banyak motor tuh efeknya kayak gimana gitu. Kalau orang-orang ngelihatnya dari spek ya bagus, jadi ilmunya jadi banyak gitu. Maksudnya yang nanti teman-teman pengen tahu speknya ini dalemannya apa aja sih si oli PTT ini, campurannya misalkan, ya bagus, teman-teman tinggal simak spekulasi si oli ini gitu, masing-masing lah semua gitu kan, bagus apa enggaknya gitu kan. Dan itu teman-teman jangan selalu berpatokan dengan kitab, saya udah sering bilang jangan berpatokan dengan kitab. Kalau dibandingin oli ini sama oli ini itu jauh kemana-mana gitu. Kalau dipikir dengan enak udah pasti enak, lebih enak gitu kan kalau dipikir dari enaknya. Tapi ternyata kalau dipikir dengan mampu dan aman dan enak, maksudnya enak biasa gitu, maksudnya nyaman gitu kan, ini pun ternyata masih bisa nyaman di bebek ya gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Kalau untuk memilih oli yang spekulasinya lebih tinggi gitu kan, Jaso FD harganya lebih mahal gitu kan, otomatis kan itu pilihan gitu. Kadang kan orang pengen bertahan di merek oli yang sederhana lah, merek-merek oli yang biasa dan harganya murah, cenderung murah gitu kan. Ya itu solusinya kayak gitu paling kalau saya pribadi. Ya, saya ingetin berapa kali nih, bebek sama spot beda gitu. Dan bebek pun kalau speknya udah underbone buat harian gitu kan, spek 116 gitu kan, spek-speknya 120 buat harian gitu, buat Sunmori itu udah nggak bisa pakai oli-oli murah gitu kalau saya pribadi. Meskipun saya bilang ini saya udah ngalamin di mesin saya aman, terus bersih, keraknya sedikit karena saya pakai turbo. Nah, teman-teman nggak bisa menyimpulkan, oh ternyata ini pun enak, ya udah saya juga pakai ini. Nggak, belum tentu cocok ya. Tadi saya udah ceritain belum tentu cocok. Di teman saya buktinya nggak cocok ya. Jadi teman-teman harus nyari dulu dari, ya harus coba-coba, cuman hati-hati, coba-coba itu nggak sembarangan. Coba-coba itu bisa merusak mesin teman-teman gitu. Loh kok bisa? Iya bisa, karena kalau oli nggak cocok itu berisik mesin, ngelitik. Karena ya itu yang saya tadi bilang, di sini 25 mili cukup, ternyata di sini 35 sampai 40. Maksud nggak? Ya, apalagi ini cuman 10 mili doang. Ini kan kentalnya luar biasa. Kental banget, parah. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada yang belum jelas silahkan teman-teman japri saya aja, komen. Karena ini durasinya luar biasa. Saya cuman bisa upload di YouTube ini. Sisanya ke YouTube semua. Saya di TikTok paling cuman berapa menit aja. Ya, gaspol teman-teman.